Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ulidia Putra dengan NIM 2359106. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu serangan cyber yang cukup umum dan berbahaya, yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection atau SQLI adalah serangan di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengakses atau mengubah data di database tanpa izin. Biasanya terjadi karena input dari pengguna tidak divalidasi dengan baik. Terus bagaimana sih cara kerja SQL ini? Contoh sederhananya seperti ini. Di gambar ini kita lihat seorang penyerang mengisi form login bukan dengan username atau password biasa, tapi dengan input aneh seperti OR 1 sama dengan 1. Dan untuk passwordnya sembarang. Input ini termasuk ke dalam query SQL dan karena tidak divalidasi, sistem menganggap login berhasil. Padahal dia tidak tahu username dan password asli cuma memanipulasi input. Itulah SQL injection, serangan lewat celah input yang tidak aman. Lalu ada apa saja sih teknik SQL injection itu? Ada beberapa teknik SQL injection. Yang pertama ada classic SQLI dengan menyerang form login atau kolom pencarian langsung. Lalu ada blind SQLI, hasil tidak langsung terlihat tetapi tetap bisa curi data. Lalu ada error based SQLI, memanfaatkan pesan error dari server untuk mengetahui struktur database. Dan terakhir ada time based SQLI, pakai delay untuk tahu respon servernya. Untuk kasus contoh nyatanya salah satunya terjadi pada tahun 2015. Perusahaan Taltal di Inggris diserang SQLI. Seorang remaja mencuri data, lebih dari 150.000 pelanggan, kerugian besar baik secara uang maupun reputasi. Ini bukti kalau SQLI bisa sangat merugikan. Lalu bagaimana cara mendeteksi SQL injection ini? Ada beberapa cara mendeteksi SQL antara lain rutin penetrasi testing, lalu ada cek log server untuk aktivasi mencurigakan, dan bisa menggunakan web aplikasi firewall atau WAF. Bagaimana cara mencegah SQLI? Cara pencegahannya bisa menggunakan prepare statement atau parameter queries, bisa juga menggunakan validasi dan sanitasi input. Bisa juga menggunakan URM seperti Squalys atau Hibernate. Intinya, jangan percaya input pengguna tanpa dicek dulu. Lalu kesimpulannya adalah SQL injection itu serangan lama tapi masih sering terjadi. Dengan memahami cara kerja dan cara pencegahannya, kita bisa lebih siap menghadapi ancaman ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.